Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apakah hari ini sudah siap belajar? Alhamdulillah semuanya sudah siap ya. Oke, ibu minta anak-anak semuanya rapikan dulu tempat duduknya. Nah, yang masih hadap ke samping, hadap ke depan dulu, semuanya saja hadap ke depan. Nah, alhamdulillah kalau gini jadi kelihatan rapi, ganteng-ganteng dan juga cantik-cantik. Baiklah, ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma waj'alni min ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, ibu akan absen terlebih dulu agar tahu hari ini lengkap apa ada yang tidak masuk. Ahmad Yusuf hadir. Ersha Lestari hadir. Alhamdulillah. Santi Ningrum Santi hadir. Muhammad Doni hadir. Alhamdulillah semuanya lengkap. Nah anak-anak, biar kita semua semangat, ibu akan ajak nyanyi terlebih dulu. Nah judulnya Kalimat Thayyibah. Nanti ibu dulu baru kita bersama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Awali dengan salam, assalamualaikum. Lalu baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Lalu kalimat tahmid, ucap alhamdulillah. Tahlil la ilaha illallah. Lalu kalimat tasbih, ucap subhanallah. Lalu kalimat takbir, ucap Allahu akbar. Jangan lupa istighfar, ucap astaghfirullah. Allah la ilaha illallah. Nah, sudah bisa ya semuanya? Oke, ayo kita bersama-sama. 1, 2, 3. Awali dengan salam, assalamualaikum. Lalu baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Lalu kalimat tahmid, ucap alhamdulillah. Tahlil la ilaha illallah. Lalu kalimat tasbih, ucap subhanallah. Lalu kalimat takbir, ucap Allahu akbar. Jangan lupa istighfar, ucap astaghfirullah. Allah la ilaha illallah. Hore. Oke ya anak-anak, ibu mau bertanya nih. Pada minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Nah, betul. Kita belajar tentang akhlak tercela. Nah, apa sih anak-anak akhlak tercela itu? Ayo, siapa yang masih ingat? Ersha. Betul, akhlak tercela adalah sikap yang tidak baik yang harus kita hindari. Nah, siapa yang masih ingat macam-macam akhlak tercela yang kita pelajari minggu kemarin? Doni?
Nah, ya, ada pemarah, ada sikap fasik, dan juga sikap pilih kasih atau tidak adil. Nah, anak-anak, kita sebagai umat muslim harus menghindari akhlak tercela agar hidup kita tenang dan tidak memiliki musuh. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kalimat tahlil. Nah, dibuka LKS-nya halaman 24. Sudah? Nah, anak-anak, di situ dijelaskan pengertian kalimat tahlil dan penggunaannya. Dibahas juga tentang manfaat kalimat tahlil dan juga hikmah mengucapkan kalimat tahlil. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang pengertian tahlil, keutamaan kalimat tahlil, dan apa saja sih hikmah dari kalimat tahlil. Apakah kalian pernah mendengar tentang tahlil itu apa? Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari tahlil. Tahlil adalah bacaan kalimat tauhid, yaitu La ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada zat yang patut disembah dan ditaati kecuali hanya Dia. Kalimat ini merupakan bagian dari kalimat syahadat dan merupakan rukun Islam yang pertama. Oleh karena itu, kalimat ini juga sebagai inti dari seluruh landasan ajaran Islam. Kalimat tahlil ini termasuk zikir dan menurut syariat Islam memiliki nilai terbesar dan paling utama. Adapun hadisnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ana Jabir bin Abdillahi yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'ai alhamdulillah, yang artinya dari Jabir bin Abdullah berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, zikir yang paling utama adalah La ilaha illallah, dan doa yang paling utama adalah Alhamdulillah. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, kita pantang maksiat kepadanya dan harus menganggapnya hebat dan agung dengan penuh rasa cinta, rasa takut, dan tawakal kepadanya. Hanya kepadanya lah kita patut berdoa dan meminta. Penciptaan alam ini meliputi manusia, hewan, tumbuhan, planet, tata surya, hingga wujud terkecil seperti bakteri atau virus adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, alasan apa lagi untuk kita tidak menyembah, apalagi menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, Dia adalah segalanya bagi kita yang beriman untuk menyembahnya dan memasrahkan hidup kita setelah kita berdoa dan berusaha. Nah, anak-anak, istilah tahlil selain kalimat tauhid juga menjadi istilah ritual pembacaan zikir. Di dalam zikir ada pembacaan tahlil yang lazim dilakukan oleh masyarakat muslim Nusantara sejak ratusan tahun. Pembacaan tahlil bisa dilakukan oleh masyarakat dalam rangka mendoakan jenazah yang baru dimakamkan, ahli kubur yang telah lama dimakamkan, dan mendoakan ahli kubur dalam peringatan 1-7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari. Pembacaan tahlil juga dilakukan oleh masyarakat pada peringatan haul
arwahan atau ruwahan di bulan Roah, akhir Sya'ban, akhir Ramadan, saat kumpul keluarga untuk arisan, misalnya selamatan perkawinan atau walimahan, selamatan akikoh, walimatut tasmiyah, walimatus safar, mauludan, Isra dan Mi'raj, selamatan syuronan atau malam 10 Muharram, selamatan 7 bulan, khitanan, ziarah kubur setelah lebaran Idul Fitri, rotiban, manakiban, berjanjian, dan lain sebagainya. Aktivitas masyarakat tersebut selain memiliki landasan dan dasar agama yang kuat, baik bersumber dari Al-Quran atau hadis, juga merupakan bagian dari tradisi Muslim Nusantara. Anak-anak, apakah kalian sudah memahami tentang pengertian tahlil? Alhamdulillah kalau kalian sudah memahaminya. Baik, sekarang saya akan melanjutkan tentang keutamaan kalimat tahlil. Kalimat tahlil memiliki banyak keutamaan bagi para pembacanya. Terlebih jika bacaan tahlil ini merupakan rutinitas setiap hari, tidak hanya dibaca setelah sholat saja, melainkan juga dibaca di waktu luang. Baik dibaca secara jelas maupun diucapkan di dalam hati. Nah, adapun beberapa keutamaan kalimat tahlil adalah sebagai berikut. 1. Kalimat la ilaha illallah merupakan harga surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1621. Yang kedua, kalimat la ilaha illallah adalah kebaikan yang paling utama dan dapat menghapuskan berbagai dosa dan kesalahan. Ketiga, kalimat la ilaha illallah adalah zikir yang paling utama. Yang keempat, kalimat la ilaha illallah adalah pelindung dari siksa api neraka. Yang kelima, kalimat la ilaha illallah menunda kiamat. Selama masih ada orang yang menyebut dan membaca kalimat tahlil, maka tidak akan terjadi kiamat. Yang keenam, berzikir la ilaha illallah pahalanya paling banyak. Nah, keutamaan-keutamaan di atas tersebut merupakan bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemurah, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang pada hambanya yang beriman. Maka marilah kita raih semua keutamaan tersebut dengan selalu membaca dan mengerjakan kalimat tauhid dengan ikhlas dan penuh dengan keimanan. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan apa saja sih hikmah kalimat tahlil. Ketika kita telah membiasakan diri dengan kalimat tahlil dalam kondisi apapun dan setiap saat, maka kita akan merasakan hikmah dari apa yang telah kita lakukan tersebut. Di antara hikmah tersebut sebagai berikut. 1. Meningkatkan keimanan seorang muslim. Yang kedua, sebagai usaha berobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sebagai pengingat bahwa akhir dari kehidupan kita di dunia ini adalah kematian. Yang keempat, menjadikan penyejuk hati dikala manusia selalu melakukan aktivitas keduniaan. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, sebagai bukti bahwa kita pada hakikatnya sangat kecil, tidak memiliki apa-apa, senantiasa membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekarang Ibu punya pertanyaan. Nanti yang bisa jawab angkat tangan ya anak-anak. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana bunyi lafaz tahlil? Ayo, siapa yang bisa? Iya, Nanda. Silahkan, bagaimana bunyi lafaz tahlil?
Oke, betul ya anak-anak. Tepuk tangan untuk Nanda. Yeay. Jadi, lafaz tahlil itu berbunyi la ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Nah, kalimat tahlil ini termasuk zikir yang menurut syariat Islam memiliki nilai terbesar dan paling utama. Anak-anak, sebagai umat muslim, kita harus mengetahui ya bacaan tahlil itu bagaimana. Dengan membaca bacaan tahlil itu, kita juga mendapat pahala. Jadi, di rumah kalian harus membaca tahlil ya anak-anak jika setelah selesai sholat, agar kita mendapat pahala. Nah, berhubung jam pelajaran kita sudah habis, yuk anak-anak bukunya dikemasi dan dimasukkan ke dalam tas ya. Nah, jika sudah semua, sekarang kita berdoa bersama-sama. Silahkan ketua kelas memimpin doa ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga materi yang Ibu ajarkan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa ya anak-anak, kalau di rumah kita harus belajar agar kita menjadi anak yang pintar. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.